Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 587. 8, peringkatnya 8. 5% sekarang. Suara asisten sutradara terdengar sangat terkejut. Apa? Direktur Li Huawen terkejut. Masih bangun. Asisten direktur tergagap dan melaporkan, 8. 6, 8. 7, 8. 8. Mendengarkan laporan asisten direktur, tidak hanya direktur Li Huawen tetapi semua staf di belakang panggung tercengang. Berapa skor akhir Fang Qiu? Pembawa acara berteriak, mari kita minta staf untuk mengirimkan skor akhir Fang Qiu kepada saya. Segera, seorang anggota staf naik ke panggung dan menyerahkan amplop kepada pembawa acara, yang seperti amplop upacara penghargaan. Mari kita sambut ketiga juri untuk naik ke atas panggung. Saat pembawa acara menelepon, 3 dokter yang sangat terampil berjalan ke tengah panggung. Saya akan memberikan amplop yang berisi nilai akhir Fang Qiu ini kepada para juri. Hasil akhir akan diumumkan oleh para juri ini. Tuan rumah kemudian menyerahkan amplop itu langsung kepada Dr. Li Zhengtang yang sangat terampil. Saat ini, ketiga juri berkumpul untuk melihat-lihat. Saat mereka membuka amplop itu, mereka bertiga jelas tercengang. Kemudian, ekspresi terkejut yang tak terkatakan muncul di wajah mereka. Melihat perubahan penampilan para juri, semua orang merasakan jantung mereka berdebar kencang. Di rumah Fang Qiu, Ibu Fang Qiu diam-diam berdoa, semoga dewa memberkati kami. Semoga dewa memberkati kita. Anak saya pasti akan memenangkan kejuaraan. Di sebelahnya, ayah Fang Qiu duduk tegak. Di rumah Dr. Suci Chu, Su Miaolin juga sangat gugup sehingga dia menegakkan punggungnya. Mulutnya sedikit terbuka, dan dia terus bernapas dalam-dalam. Di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, apakah itu di auditorium besar atau di lapangan olahraga, suasana sunyi. Mata semua orang tertuju pada siaran langsung di layar lebar. Semuanya menantikan hasil akhir. Di atas panggung, Li Zhengtang menarik napas dalam-dalam dan berkata, sekarang saya mengumumkan bahwa tingkat penyembuhan tertinggi dari Fang Qiu adalah 97,1%. Selamat untuk Fang Qiu. Begitu dia selesai berbicara, tanda bintang pada tingkat penyembuhan Fang Qiu di layar lebar langsung berkedip dan berubah menjadi 97,1%. Kemudian, itu langsung diperbesar. Semua orang kaget. Wow! Setelah hening beberapa saat, ada ledakan sorak-sorai yang nyaring di antara penonton. Suaranya sangat keras sehingga seakan merusak seluruh studio pertunjukan. Bom! 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 Di saat yang sama, terjadi ledakan keras. Di atas panggung, dipenuhi dengan sobekan kertas seolah petasan meledak. Mendengarkan sorakan menggelegar di tempat kejadian, Luo Jie menoleh untuk melihat Fang Qiu yang tersenyum dengan tenang. Dia kemudian tersenyum kecut dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dengan muram. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa mengalahkan Fang Qiu. Di bawah panggung, Jiang Miaoyu berdiri dengan penuh semangat dan bertepuk tangan dengan putus asa. Di asrama putri Universitas Pengobatan Cina Jingbei. Melihat anak laki-laki yang akrab dengan senyum lembut di layar laptopnya, Jiang Mengji berkata, selamat. Matanya sedikit merah dan dipenuhi air mata. Di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, saat hasil akhir diumumkan, seluruh kampus menjadi gempar. Semua siswa berteriak dan bersorak dengan liar, termasuk para guru di universitas dan Chen Yinseng. Mereka sangat senang bahkan melompat-lompat. Di internet, penggemar Fang Qiu juga gempar. Juara dari dokter pengobatan Cina muda, Fang Qiu. Topik itu menjadi panas dalam sekejap. Hanya dalam beberapa menit, itu meroket sampai ke daftar trending Weibo. Di rumah Fang Qiu di Kabupaten Lingxi, orang tua Fang Qiu yang gelisah sepanjang malam begitu bersemangat hingga mereka berpelukan erat dan bahkan menangis ketika mendengar Fang Qiu memenangkan kejuaraan. Saat ini, rumah itu dipenuhi dengan sorak-sorai. Semua kerabat dan teman-temannya sangat gembira. Di timur laut, di rumah Dr. Suci Chu, Chu Yunyun sangat bersemangat sehingga dia mencubit lengan Su Miaolin dengan erat, yang membuat Su Miaolin merasakan sakitnya. Tampaknya Su Miaolin terlalu bersemangat, atau mungkin sebenarnya tidak. Dia menarik napas dalam-dalam dan perutnya membuncit. Setelah menghembuskan napas lama, dia berdiri. Dia berjalan ke Holy Dr. Chu dan mengulurkan tangan, berkata, halo, ayah. Dr. Suci Chu tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, para peraih skor tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi juga tinggal di rumah menonton pertunjukan di Jikuan, Provinsi Qilu. Itu luar biasa. Yah, sangat bagus belajar kedokteran. Mendaftar ke Universitas Pengobatan Cina Jiangjing adalah pilihan yang tepat.
Orang tua kedua keluarga juga sangat senang karena anak-anak mereka mendaftar ke Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Tepuk tepuk tepuk. Di atas panggung, tepuk tangan berlangsung lama. Berapa peringkatnya sekarang? Li Huawen masih memperhatikan peringkat. Meskipun dia telah mencapai tujuannya, dia memiliki ambisi yang lebih besar setelah rating mencapai 8%. Karena pemimpinnya mengatakan bahwa dia bisa menjadi direktur gala festival musim semi jika peringkat tertingginya bisa melebihi 8%. Bagaimana jika peringkat rata-rata juga melebihi 8%? Ini adalah momen paling penting dan menarik sekarang. Oleh karena itu, Direktur Li Huawen muncul dengan ide gila ini di benaknya. Namun, setelah menanyakan pertanyaan tersebut, dia menemukan bahwa asisten direktur tidak menanggapi sama sekali. Dia berbalik untuk melihatnya. Asisten direktur, yang telah terhubung dengan Departemen Statistik Pemeringkatan, benar-benar terpana di depan komputer. Apa yang sedang terjadi? Direktur Li Huawen prihatin dan segera pergi untuk melihat-lihat. Begitu dia berjalan ke komputer, dia tertegun. Peringkat waktu nyata yang ditampilkan di komputer benar-benar mencapai angka yang mencengangkan, 10. 1%. Tidak hanya peringkatnya melebihi 8% tetapi juga melebihi 10%. Direktur Li Huawen merasa bahwa dia menjadi gila. Kejutan ini sangat luar biasa. Apa maksudnya ini? Itu berarti variety show pertama di seluruh negeri dengan rating melebihi 10% dibuat olehnya. Ini adalah kehormatan yang akan bertahan selama sisa hidupnya. Dengan pencapaian ini, bahkan jika dia tidak bekerja sebagai direktur gala festival musim semi, dia tidak akan menyesal. Dia adalah satu-satunya sutradara variety show di negara yang peringkat acaranya melebihi 10%. Dengan gelar ini, dia bisa menggunakannya seumur hidup dan menjalani kehidupan yang lebih baik dari orang lain. Di atas panggung, pembawa acara berkata, "Selamat kepada Fang Qiyu karena telah memenangkan kejuaraan musim pertama dokter pengobatan Tiongkok muda." Dia mengulurkan tangan kirinya dan mengangkat tangan kanan Fang Qiyu tinggi-tinggi. Salah satu orang dalam kerumunan itu tercengang, sementara yang lain berkata dengan mengejek, "Kamu tidak melihat itu datang, kan?" Tuan rumah mengatur posisi seperti itu sehingga akan lebih mudah baginya untuk mengangkat tangan kanan Fang Qiyu, bukan tangan kirinya sendiri. Baik. Mendengarkan sorak-sorai yang menggelegar, pembawa acara berkata, "Saya ingin mewawancarai Luo Jie. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu?" Ketika semua orang sedikit tenang, tuan rumah berjalan ke arah Luo Jie. "Pertama-tama, saya ingin memberi selamat kepada Fang Qiyu karena telah memenangkan kejuaraan." Luo Jie membuka mulutnya dan menambahkan, "Juga, selamat untuk diriku sendiri karena memenangkan tempat kedua. Saya akan mengatakan satu kata terakhir. Orang hebat tidak bisa menghalangi saingannya." Lalu Luo Jie tersenyum kecut. Setelah mendengar apa yang dikatakan Luo Jie, baik penonton yang hadir maupun orang-orang yang menonton siaran langsung berseru. Betul sekali. Orang hebat tidak bisa menghalangi saingannya. Fang Qiyu dan Luo Jie benar-benar seperti Zhuge Liang dan Zhou Yu dalam The Romance of the Three Kingdoms. Luo Jie memang sangat kompeten, tapi sayangnya, dia bertemu Fang Qiyu, yang bahkan lebih luar biasa. Awalnya semua orang menantikan keturunan dari 4 keluarga terpandang, namun mereka tidak menyangka ternyata 2 orang tanpa latar belakang ini mendapat tempat pertama dan kedua. Sayang sekali Luo Jie kalah. Jadi, Fang Qiyu, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Tuan rumah bertanya saat dia berjalan ke arah Fang Qiyu. Mendesis. Fang Qiyu menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan kemudian berkata, "Saya sangat terhormat menjadi juara musim pertama dokter pengobatan Tiongkok muda. Saya juga sangat berterima kasih kepada kru karena telah merancang pertunjukan yang luar biasa ini. Tidak hanya dapat membuat orang bahagia di waktu luang, tetapi juga membuat orang merasakan pesona pengobatan Cina. Sebagai seorang praktisi pengobatan Tiongkok, saya sangat berharap pengobatan Tiongkok dapat dihidupkan kembali." Tepuk, 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 semua orang bertepuk tangan dengan hangat. Selanjutnya, presentasi penghargaan. Tuan rumah terus mengikuti prosedur. Tapi karena hasilnya sudah keluar, tidak ada yang mau terus menonton. Orang-orang di seluruh internet menjadi gila. Dari saat skor akhir Fang Qiyu diumumkan hingga sekarang, tempat pertama di topik trending Weibo dan Baidu ditempati oleh Fang Qiyu hanya dalam 10 menit. Dalam keadaan seperti itu, penggemar Fang Qiyu menjadi liar saat idola mereka memenangkan kejuaraan, dan pengaruhnya juga menjadi yang terbaik di Weibo dan Baidu. Sejumlah besar penggemar meninggalkan komentar di bawah akun Weibo resmi Dokter Pengobatan Cina Muda. Mereka berterima kasih kepada kru pertunjukan.
Mereka juga berterima kasih kepada Direktur Li Huawen karena telah membuat pertunjukan ini. Mereka bersyukur karena Fang Qiu telah menggerakkan mereka begitu banyak di 11 episode pertunjukan. Mereka juga berterima kasih kepada semua praktisi pengobatan Tiongkok yang berpartisipasi dalam kompetisi dan memberitahu mereka seperti apa praktisi pengobatan Tiongkok yang sebenarnya. Akun Weibo The Young Chinese Medicine Doctor dipenuhi dengan semua jenis kata-kata terima kasih. Sementara itu, orang-orang di industri pengobatan Tiongkok juga mulai berkomentar dengan emosi. Benar saja, Fang Qiu masih berada di urutan pertama. Saya tahu Fang Qiu akan menjadi pemenangnya. Keterampilan diagnosisnya bahkan lebih kompeten daripada beberapa dokter senior pengobatan Tiongkok. Sungguh menakutkan bahwa tingkat penyembuhannya sangat tinggi. Fang Qiu benar-benar memenuhi ketenarannya. Memang ada seorang jenius dalam industri pengobatan Tiongkok. Fang Qiu hanyalah seorang ahli pengobatan Tiongkok. Luo Jie juga berbakat. Pengobatan Tiongkok sedang berkembang. Enak sekali. Tepat ketika semua orang di Weibo sangat senang dengan kejuaraan Fang Qiu, Li Chanming, postdokter yang kembali dari Amerika Serikat, memposting sesuatu di Weibo. Kejuaraan. Hanya saja kalian para dokter pengobatan China saling menyanjung. Saya menunggu Anda mempermalukan diri sendiri di konferensi medis dunia. Kamu pikir kamu siapa? Begitu postingan ini keluar, tersebar dengan cepat dan diketahui oleh para penggemar Fang Qiu. Apakah Anda tahu bahwa Tuan Fang Qiu bahkan tidak repot-repot berbicara dengan Anda? Anda pulang ke rumah setelah belajar di Amerika. Ketika Anda belajar di luar negeri, yang Anda pelajari adalah bagaimana mencari perhatian untuk diri sendiri, bukan? Kamu sangat cemburu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menyebut Fang Qiu. Apa menurutmu dia punya waktu untuk bicara denganmu? Saat penggemar Fang Qiu membanjiri, postingan itu segera dilihat oleh banyak orang. Orang-orang mulai menodainya. Saya tidak ingin membela Fang Qiu, tapi menurut saya dia adalah dokter yang baik. Setidaknya dia bisa menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Sebagai postdoctor of medicine, Anda hanya pandai berbicara dan mencari perhatian, bukan? Kamu cemburu, bukan? Tentu saja dia. Dia berpikir bahwa setelah kembali dari studinya di luar negeri, dia harus lebih unggul dari yang lain, tetapi dia menemukan bahwa bahkan seorang mahasiswa biasa di negara kita lebih baik darinya. Bagaimana dia tidak iri padanya? Ini tidak terdengar seperti iri atau cemburu. Kedengarannya seperti kebencian. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda juga bisa menempati posisi pertama dan memenangkan kejuaraan. Anda seorang postdokter, bukan? Tapi saya tidak berpikir Anda pernah memenangkan tempat pertama sejak Anda masih kecil. Kali ini, semua orang berdiri di sisi Fang Qiu. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 588. Terima kasih telah mendukung kami sepanjang waktu. Anda telah bersama kami sepanjang acara mulai berkembang. Penonton yang paling menyenangkan, pertunjukan itu hanya bisa menjadi lebih indah karena Anda. Sampai jumpa di musim depan Dokter Pengobatan Cina Muda. Selamat tinggal. Dengan pengumuman pembawa acara, musim pertama Dokter Pengobatan Cina Muda akhirnya berakhir dengan semua orang di internet menonton. Selamat, Anda telah memenangkan kejuaraan. Menurunkan mikrofon, pembawa acara adalah orang pertama yang berjalan ke Fang Qiu dan memberi selamat padanya. Terima kasih, Fang Qiu menjawab sambil tersenyum. Kerja bagus, Fang Qiu. 3 dokter yang sangat terampil juga datang. Yang Juanyong, yang memberi Fang Qiu sertifikasi dokter yang sangat terampil, menepuk bahu Fang Qiu dengan puas dan berkata, penampilanmu lebih baik dari yang saya harapkan. Anda telah memenangkan kejuaraan. Li Zhengtang tertawa dan berkata, mulai sekarang, kamu bisa dianggap sebagai dokter pengobatan Tiongkok yang berpengalaman, tetapi tidak mudah untuk menjadi juara. Saya akan bekerja lebih keras. Fang Qiu mengangguk sambil tersenyum. Sejujurnya, meskipun sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang pada akhirnya, Anda sudah menjadi juara di hati saya. Hari ini, impian Anda tidak hanya terpenuhi, tetapi juga membuktikan bahwa saya memperhatikan orang lain. Huang Zhengren mengangguk sambil tersenyum dan berkata, selamat, selamat. Terima kasih guru. Fang Qiu membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saat ini, 8 orang yang sudah turun dari panggung juga naik ke panggung lagi. Melihat Jiang Miaoyu datang, Fang Qiu segera menghampirinya dan memeluknya. Aku masih belum bisa mengalahkanmu, jadi aku hanya bisa memberimu selamat. Gu Shaoyu memberi selamat kepada Fang Qiu dengan bercanda. Kamu sangat luar biasa. Anda layak atas nama Anda.
Leng Wenzuo memandang Fang Qiyu tanpa ekspresi di wajahnya dan berkata, "Selamat." Li San Xiao, Chen Ziju, Wang Siji, Lin dan Yang Chen Xiang juga datang untuk memberi selamat kepadanya. Ada banyak orang yang datang untuk memberi selamat, yang terlihat sangat hidup di atas panggung. Pada saat ini, penonton di bawah panggung semuanya telah pergi melalui jalur aman di bawah pengaturan staf kru. Diam, semuanya. Dengarkan aku. Setelah semua penonton pergi, suara sutradara terdengar di studio. Semua orang menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa Direktur Li Huawen berdiri di tengah kursi penonton dengan pengeras suara. Ketika mereka melihat sutradara ingin berbicara, semua orang segera menoleh untuk melihat. Untuk merayakan kesuksesan musim pertama pertunjukan kami dan juga merayakan Fang Qiyu sebagai juara musim pertama, kami telah menyiapkan pesta perayaan. Ayo pergi. Semuanya, makanlah hari ini. Semua staf di studio, serta semua kontestan, bersorak bersama. Di bawah pengaturan kru, mereka masuk ke dalam mobil bersama, menuju hotel yang telah dipesan oleh grup direktur sebelumnya. Bip, bip, bip. Dalam perjalanan, ponsel Direktur Li Huawen tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan dari pemimpinnya. "Halo, saya Li Huawen." Direktur Li Huawen tidak berani mengabaikan dan segera menjawab telepon. "Li." Suara pemimpin terdengar dari ujung telepon yang lain. "Tidak buruk. Anda melakukan pertunjukan yang bagus. Saya mendengar bahwa peringkat tertinggi telah melebihi 10%. Anda telah membuat rekor yang hampir mustahil dipecahkan di negara ini. Itu semua karena sumber daya stasiun yang bagus." Sutradara Li Huawen berkata sambil tersenyum, "Tanpa dukungan para pemimpin, pertunjukan itu tidak akan begitu populer." "Oke, baiklah." Pemimpin itu mengangguk puas dan berkata, "Dari pertunjukan, dokter pengobatan Cina muda, kami semua melihat potensi Anda. Selanjutnya, Anda masih harus bekerja keras, terutama mengarahkan gala festival musim semi." "Baik." Direktur Li Huawen sangat gembira dan segera berjanji, "Saya akan melakukan yang terbaik." Setelah menutup telepon, Direktur Li Huawen sangat bahagia seperti anak kecil. Dia tahu bahwa alasan pemimpin memanggilnya adalah karena dia ingin memberitahunya bahwa dia menjadi direktur gala festival musim semi telah dikonfirmasi. Saat dia memikirkannya dengan hati-hati, tidak ada hal serius yang terjadi di negara itu selama setahun terakhir. Tidak mudah menemukan seseorang yang lebih terkenal darinya. Fang Qiyu. Direktur Li Huawen tiba-tiba teringat pada Fang Qiyu. Jika dia mempertimbangkannya, Fang Qiyu akan menjadi satu-satunya yang menjadi pusat perhatian tahun ini. The Young Chinese Medicine Doctor bangkit karena Fang Qiyu. "Tidak, aku harus membawa Fang Qiyu masuk." Dengan pemikiran itu, Direktur Li Huawen segera melihat ke arah Fang Qiyu, yang duduk di sebelah kirinya. Pada saat ini, Fang Qiyu sedang duduk di sana dengan tenang, tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali. "Apa yang Anda pikirkan?" Direktur Li Huawen bertanya, "Anda mendapat tempat pertama. Kenapa kamu tidak bersemangat sama sekali?" "Tidak ada yang menarik." Fang Qiyu mengangkat bahu dan berkata, "Ini baru permulaan. Kebangkitan pengobatan Cina masih harus menempuh jalan panjang. Itu jauh dari cukup bagi kami." Direktur Li Huawen tercengang. Dia tidak menyangka Fang Qiyu akan mengucapkan kata-kata seperti itu. "Nak, kamu terlalu banyak berpikir." Direktur Li Huawen berseru, "Jangan terlalu banyak berpikir. Ini hari yang baik hari ini. Selamat bersenang-senang malam ini." "Baik." Fang Qiyu mengangguk sambil tersenyum. Tempat pesta perayaan telah ditetapkan. Beberapa meja ditempatkan di ruang pribadi super VIP hotel. Segera, anggur dan hidangan disajikan di atas meja. Saat mereka mulai makan, semua orang mulai bersulang. Tentu saja, satu-satunya yang dipanggang secara alami adalah Fang Qiyu. Masing-masing dari mereka bersulang untuk Fang Qiyu. Setelah minum lama, Fang Qiyu menyelesaikan pertunangan sosial. Mereka yang bersulang akhirnya melepaskan Fang Qiyu dan bersulang untuk kontestan dan sutradara lainnya. Meskipun seluruh pesta perayaan itu meriah, Fang Qiyu masih bisa melihat bahwa selebritas yang diundang oleh staf dan Direktur Li Huawen semuanya mengucapkan selamat kepadanya dengan tulus. Staf mengerti. Meskipun membuat variety show ini melelahkan, namun hal itu membawa kemuliaan bagi kru acara tersebut. Peringkat tersebut melebihi 10%. Itu adalah satu-satunya pertunjukan yang membuat pencapaian seperti itu. Bahkan dapat dikatakan bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada yang bisa membuat pencapaian seperti itu sekarang. Dan hampir tidak ada yang bisa mencapainya di masa depan. Sebagai anggota kru acara, ini adalah kehormatan dan topik percakapan mereka.
Betapa bangganya mereka jika orang tahu bahwa mereka memiliki pencapaian ini. Mereka semua tahu bahwa Fang Qiyu adalah kunci pencapaian yang luar biasa. Oleh karena itu, semua orang dengan tulus mengirimkan ucapan selamat kepada Fang Qiyu. Sementara itu, Fang Qiyu juga sangat berterima kasih. Mengetahui bahwa semua orang hampir selesai bersulang, Fang Qiyu bangkit untuk bersulang untuk semua orang. Terima kasih atas kerja keras Anda, semua staf. Tanpa Anda, saya tidak akan bisa hadir hari ini dan orang-orang tidak akan begitu tertarik dengan pengobatan Tiongkok sekarang. Bersulang. Aku akan menghabiskan minumanku dulu. Semua orang juga minum. Pada pesta perayaan itu, semua orang membutuhkan waktu sepanjang malam untuk menunjukkan kegembiraan mereka. Pada pukul 6 keesokan harinya, Fang Qiyu dan Jiang Miaoyu berjalan keluar hotel untuk jogging pagi. Saat Fang Qiyu melihat matahari terbit di langit, dia menghela nafas lega. Dia berpikir, selanjutnya, ini adalah awal yang baru. Di depan gerbang No. 1 sekolah menengah atas di suatu daerah, sebuah pita digantung, yang bertuliskan, "Selamat kepada Fang Qiyu, siswa sekolah kami, karena memenangkan kejuaraan dokter pengobatan Cina muda." Pita tersebut segera menarik perhatian orang. Apa-apaan ini? Apakah Fang Qiyu lulus dari No. 1 SMA di negara kita? Kenapa aku tidak tahu itu? Luar biasa. Saya selalu berpikir bahwa Fang Qiyu belajar di sekolah menengah kota. Saya tidak berharap itu menjadi daerah kami. Ternyata SMA Fang Qiyu ada di sini. Di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Hari ini adalah hari libur musim panas sekolah. Setelah menonton siaran langsung dari Yang Chinese Medicine Doctor tadi malam, semua orang mengemasi barang-barang mereka dengan penuh semangat dan siap untuk pulang untuk istirahat. Sekolah menggantungkan 2 spanduk untuk memberi selamat kepada Fang Qiyu di depan gerbang. Meskipun para siswa tidak dapat melihat mereka selama liburan, universitas tidak akan memperlakukan Fang Qiyu begitu saja untuk acara sebesar itu. Jika siswa tidak dapat melihatnya, sekolah ingin orang-orang di masyarakat melihatnya dan mengiklankan universitas tersebut. Bukankah itu membunuh 2 burung dengan 1 batu? Chen Yinseng ingin memanggil semua siswa di sekolah untuk memberi Fang Qiyu upacara penyambutan yang hangat setelah Fang Qiyu kembali, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu kebetulan hari libur. Agar tidak menunda kepergian siswa, Chen Yinseng harus menyerah. Di ibu kota. Setelah pesta perayaan, Fang Qiyu tinggal di sana selama 1 hari lagi. Setelah itu, dia pergi jalan-jalan dengan Jiang Miaoyu. Keesokan harinya, keduanya kembali ke Universitas Pengobatan Cina Jiangjing dengan sikap rendah hati. Keduanya berpisah dan kembali ke asrama masing-masing untuk mengemasi barang-barang mereka. Ketika mereka kembali ke asrama, keduanya terkejut karena teman sekamar mereka tidak pergi. Di asrama 501. Kalian. Fang Qiyu membuka pintu dan melihat 3 teman sekamar yang sedang berkumpul, tertawa, dan mendiskusikan sesuatu. Dia membeku dan bertanya, "Kami sedang liburan. Kenapa kamu belum meninggalkan sekolah? Jika kami pergi dan kamu tidak memiliki kunci asrama, bagaimana kamu bisa masuk?" Sun Hao berkata sambil tersenyum. Fang Qiyu tertegun dan berpikir, saya bisa masuk melalui jendela. Dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Bagaimanapun, ini adalah lantai 5. Fang Qiyu, saudaraku. Zhou Xiaotian berjalan ke arahnya dengan seringai di wajahnya. Saat dia menatap Fang Qiyu, dia berkata sambil tersenyum, juara kita. Sudah waktunya untuk merawat kita, bukan? Tentu tidak masalah. Tanpa diduga, Fang Qiyu langsung mengangguk dan setuju. Apa? Saat mereka mendengar itu, mereka bertiga tercengang. Sangat cepat. Kami sudah lama membahasnya, bertanya-tanya bagaimana membuat Anda setuju. Sun Hao menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Haha. Fang Qiyu terkekeh dan berkata, saya telah melihat melalui kalian. Selain itu, ini hari yang baik. Saya memenangkan kejuaraan dan kebetulan sedang berlibur. Kami akan dipisahkan untuk sementara waktu. Aku harus mentraktir kalian makan. Mari kita bersenang-senang bersama sebelum kita berpisah. Setelah itu, Fang Qiyu segera memanggil Jiang Miaoyu. Ketika dia mengetahui bahwa ketiga teman sekamar Jiang Miaoyu belum meninggalkan sekolah, dia segera meminta Jiang Miaoyu untuk mengeluarkan mereka semua. Kemudian mereka makan enak bersama, pergi ke karaoke, dan bersenang-senang bersama sampai tengah malam. Keesokan harinya, Fang Qiyu melihat Jiang Miaoyu dan ketiga teman sekamarnya turun di stasiun kereta api berkecepatan tinggi. Setelah saling mengucapkan selamat tinggal, mereka semua naik kereta dan pergi. Setelah semua orang pergi, Fang Qiyu mengeluarkan ponselnya dan menelepon ibunya dengan tas di punggungnya. Hei,
Bu, aku tidak akan pulang sekarang. Ada yang harus aku lakukan. Beritahu ayah tentang itu, Fang Qiu berkata saat telepon terhubung. Baik. Ibu Fang Qiu berkata dengan lugas, pokoknya, ada begitu banyak orang di rumah, jadi lebih ramai bagimu untuk kembali. Tetapi Anda harus mengirim trofi kembali kepada saya. Apakah kamu mendengarku? Fang Qiu tidak bisa berkata-kata saat mendengar itu. Setelah kembali ke sekolah dan mengirim piala dan sertifikat ke rumah, Fang Qiu berkemas dan meninggalkan sekolah sendirian dengan tas di punggungnya. Targetnya adalah Fiery Desert Chistance di Beijiang.